Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa ya. Siang hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari pagi sampai jam terakhir. Dari pagi sudah berdoa kan? Sudah, Pak. Kalau demikian kita tetap bersyukur kita masih sehat sampai saat ini ya kan? Iya, Pak. Mengantuk? Tidak, Pak. Ada lapar? Tidak, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Ya. Siapa yang tidak ada? Tidak. Kalian semua ya? Bagus. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita melaksanakan atau seperti sebelum-sebelumnya kita menyepakati kesepakatan kelas kita. Seperti sebelumnya apa kesepakatan pertama? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan-makan di dalam gelas. Kedua, Tidak boleh masuk kelas. yang ketiga, Tidak boleh ribut atau mengganggu teman. keempat, Harus fokus mengikuti pelajaran. bagus. Semangat. Semangat. Jadi untuk menghilangkan berapa tahun kamu belajar dari pagi sampai terakhir ini sudah mulai luyuh-luyuh ya kan? Makanya sudah merah-merah itu ya semangat kita bisa pulih. Ya, silakan berdiri di tempat yang sama. Nanti kita gunakan di atas. Semangat, semangat, semangat. Jangan menakut kamu itu bilang. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penolak kritis. Materi kita pada part 2 yaitu teorema Pitagoras. Dan sebelumnya teorema Pitagoras ini ada materi kelas terakhir. Nah, jadi Bapak mengingatkan dulu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita belajar mengenai berapa. Kira-kira kalau misalnya Bapak kasih soalnya 12 pangkat 2 itu berapa? Ya. Ya, 144. Kalau misalnya Bapak tanyakan akar dari 685 berapa? Sudah paham semua ya? Salut, 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 salut. Ya. Jadi pada hari ini anak-anak kami saya harap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena pelajaran kita pada hari ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu nanti kamu masuk ke pekerjaan, misalnya kamu menjadi seorang arsitek. Jadi pelajaran kita ini sangat berguna untuk seorang arsitek. Pernahkah kamu mendengarkan yang namanya teorema Pitagoras ini? Tidak, Pak. Tidak pernah. Di SD pernah ya? Tapi kita punya buku kafir kan? Minggu yang lalu kita sudah memberitahukan bahwa pertemuan kita hari ini adalah materinya teorema Pitagoras. Pernahkah kamu melihat seseorang berada di gedung tertinggi? Misalnya di hotel atau misalnya ada lagi di atas pohon. Nah, saat kamu melihat kamu berdiri di mana? Kamu pernah berpikir berapa ketinggian orang itu di atas pohon? Kira-kira kalau kamu mengukurnya seperti apa? Pasti pikiran kita kalau kita mau mengukur kita menggunakan meteran ya kan? Iya, Pak. Itu kalau misalnya pohonnya tinggi, seperti kita mengukurnya sampai ke atas. Iya. Jadi solusinya nanti kita melihat bagaimana dengan materi kita pada teorema Pitagoras. Jadi anak-anak kami semuanya silakan dilihat dulu video berikut ini.
Sambil nanti Bapak jelaskan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yaitu peserta ini mampu membuktikan teorema Pythagoras itu yang pertama. Kemudian peserta ini juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi itu tujuan kita dalam mempelajari teorema Pythagoras pada hari ini. Kita lanjut. Yang disampaikan ini kita mau melihat buktikan terus itu berasal dari yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan Pythagoras sehingga beliau dijulukan sebagai bapak bilangan. Namun penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi pada segitiga sisi. Nah, kuadrat panjang sisi miring sampai segitiga sisi ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi sambil lainnya. mencermati videonya. Kalau ada referensi silakan kamu ingat-ingat. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan membenarkan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi A. Sisi di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Oke, itu yang pertama dulu pembenaran pada teorema Pythagoras. Kenapa ada namanya Pythagoras? Karena penemu rumusnya adalah Pythagoras. Nanti kalau kamu menemukan rumus sesuatu, kamu juga kasih nama mengerti di depannya. Saya ini namanya si Beda, rumus Pythagoras. Nah, bisa begitu? Bisa begitu kan? Bisa. Nah, ini teorema Pythagoras sekilas Bapak sampaikan tadi sudah kamu lihat di video bahwasanya Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku. Segitiga siku. Kalau segitiga siku itu bagaimana ciri-ciri? Ada ciri-ciri dari segitiga siku. Itu pada kita di kelas 7. Ya. Memiliki tiga sisi. Ya, memiliki tiga sisi. Kemudian Memiliki tiga sudut. memiliki tiga sudut. Ya. Lanjut. Ada lagi. Salah satu sudutnya 90 derajat, yaitu sudut siku. Jadi ini dia teorema Pythagoras. Tadi pada video disampaikan sama kita teorema Pythagoras itu apa bunyinya? Kamu masih ingat? Ini masih ingat teorema Pythagoras bunyinya tadi apa? Langsung tadi lah ya. Nah, bunyinya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Itu kalau dia dikalimatkan. Nanti kalau dia dibuat halus itu menggunakan simbol simbol. Nah, ini bentuknya segitiga siku-siku. Nah, ini bentuknya di sini ada sudut siku. Kalau misalnya kita sudut ini kita buat menjadi sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C. Sisi-sisinya inilah yang disebut nanti sisi pada Pythagoras itu. Penamaan sisi ini tergantung sudut yang ada di depan, sama seperti itu tadi. Nanti sisi yang ada di depan ini adalah disebut dengan sisi A. Kemudian yang di depan ini sisi B. Kemudian yang di bawahnya ini C. Jadi kalau misalnya nanti tempat penamaan ini berbeda-beda, misalnya di sini B, di sini Q, di sini L, maka yang di depannya juga B. Ya, perhatikan ini. Nah, inilah sisi yang miring ini yang disebut dengan hipotenusa, sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring atau hipotenusa.
Kemudian ini adalah sisi siku. Siku. Begitu juga dengan ini sisi siku. Nah, paham sampai di sini? Berarti pada Pitagoras itu ada dua sisi siku dan ada satu sisi miring. Kenapa disebut dengan sisi siku? Karena mereka inilah yang membentuk sudut siku. Pertemuan kedua sisi ini membentuk sudut siku. Sudut siku berapa besar? 9 Oke, 9 berada. Nah, ini konsep awalnya teorema Pitagoras itu. Jadi kalau kita buat dia ke rumus sesuai dengan pernyataannya tadi bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Berarti sisi miringnya di sini adalah dari titik B ke titik C. Kita tulis yang menjadi BC. Kalau secara lengkap BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Boleh juga kita gantikan dengan simbol yang sudah ada di depan. Nanti di sini BC itu sama dengan A, ya? A kuadrat sama dengan sisi AB itu C kuadrat ditambah AC B kuadrat. Inilah yang disebut dengan teorema Pitagoras. Jadi tidak secara rumus begini tulisan. Jadi sudah dikatakan sisi miring itu ini, sisi siku-sikunya yang dua ini. Bagaimanapun dia mau mutar-mutar gambarnya nanti yang kamu kerja itu di mana letak sebut siku. Misalnya nanti di soal ada gambar seperti ini, kamu bingung sendiri. Padahal sebenarnya di sini sebut siku. Bagaimana kita membuktikan bahwa teorema Pitagoras itu benar? Sebelum kita menggunakan yang lebih banyak soal-soal. Nah, silakan diperhatikan video berikut. Bagaimana cara membuktikannya? Saya di sini untuk sisi alas. Kita berikan warna merah, kita tandai warna merah, kemudian sisi dekatnya ruang kita berikan tanda berwarna biru. Nah, kita coba masukkan kedua sisi ke dalam kotak warna putih. Apakah semua kotak-kotak ini atau bidang-bidang ini masuk di bidang miring ini atau tidak? Nah, misalnya yang pertama kita coba masukkan di pedangnya dulu. Oke, sekarang karena rasa Tuhan sudah kita di sini. Sekarang kita beralih ke sisi alasnya yang warna merah, kita coba pindahkan juga. Nah, ternyata semua bidang yang ada di bagian area sisi kedua dan area luar sisi alas semua bisa masuk ke dalam area luar sisi miring. Sehingga membuktikan bahwa kuadrat sisi tengah tambahkan dengan kuadrat sisi alas atau sebaliknya kuadrat sisi alas tambah kuadrat sisi tengah sama dengan kuadrat sisi miring. Sehingga jika misalnya angkanya kita coba masukkan ke dalam rumus, ya, A kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 itu adalah 25. Jadi betul bahwa jumlah daripada kuadrat sisi alas tambah kuadrat sisi tengah sama dengan kuadrat sisi. Ini sudah kami pahami bagaimana cara penjelasan. Dalam hal ini kita juga ikut membuktikan bagaimana teorema Pitagoras ini. Jadi kita sekarang mau membentuk kelompok. Cara kita membentuk kelompok itu mulai dari sebelah kiri bapak ini dilanjut nanti ini 1, 2, 3 kembali ke 1 lagi 1, 2, 3 kembali ke 1 lagi. Nah, ya, mulai dari langsung sebutkan angka. Ya. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Oke. Yang menyebutkan angka 1 silakan bergabung, yang menyebutkan angka 2 silakan bergabung, dan yang menyebutkan angka 3 silakan bergabung. Kita akan kira-kira ya buat kelompok yang sekarang. Sini dulu. Yang menyebutkan angka 2 ke depan itu. Baru. Ya. Coba. Kelompok 1. Kelompok 2 silakan bersama. Ini kami baca petunjuk pada FKS ya. Ditulis nama kelompoknya nanti, kemudian dibaca petunjuknya apa yang dilakukan di situ. Tulis nama-namanya di kelompok ini, baca apa bertujuan pada FKS sama juga ini ya, ya dibaca dulu. Ya ditulis nama-nama ya. Ya. Masuk. Baca dulu ya. Baca dulu petunjuknya. Oke, sudah dilihat kayaknya ada yang kurang dipahami. Ada petunjuknya langkah-langkahnya di sini. Ya. Di situ ada 2 warna kertas, kemudian di bawahnya apa yang kamu lakukan di sini. Ada di bawahnya. Kasih ya. Berapa kali diputar? Harus sama-sama. Ada apa dengan ini, ada kesulitan? Ya, ada kesulitan di sini karena sama kelompokku. Dia kita baca dengan hasil halus. Ya, sambil juga dikerjakan pengujiannya, kamu bisa juga melihat materi kita yang ada di halaman 45. Kelompok satu di mana? Sebelah ini ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok ya. Kalau sudah siap dipoto-foto dan sudah disusun, sudah dicoba, di situ ada pertanyaan. Kita jawab pertanyaan berdasarkan apa yang kita lakukan pada alat peraga. Itulah yang bertanya di sini. Kalau sudah, kita persilakan dari sampai kelompok 2 memberikan jawaban nomor 1. Menurut kelompok kami, hubungannya adalah memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut yang salah satunya situs. Jelaskan unsur-unsur segitiga yang terbentuk dalam alat peraga tersebut. Ya. Jawabannya? Memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut yang salah satunya situs. Ya. Memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut yang salah satunya itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 jawabannya?
Hampir sama atau bagaimana? Ada jawaban lain? Hampir sama. Kelompok 3. Berarti hampir sama. Kemudian pertanyaan kedua dijawab satu. Baik dari kelompok ini menurut kelompok ini hubungannya adalah luas persegi yang besar merupakan jumlah dari dua persegi lainnya. Biasakan dibacakan soalnya itu. Perhatikan luas persegi sisi segitiga. Apakah hubungan antara luas persegi dengan ukurannya? Ya, jawabannya Hubungannya adalah luas persegi yang besar merupakan jumlah dari dua persegi lainnya. 3. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan 3 sudah memberikan jawaban. Dari percobaan yang kita lakukan itu, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Kita sudah mencoba di alat peraga. Apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan yang kurang kamu pahami mengenai pembuktian teorema kita ulas? Jadi kita sudah dari pertanyaan itu sudah mewakili sebenarnya bagaimana kita membuktikan teorema kita ulas. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sudah ya? Oke, karena lama kita juga sudah banyak, maka Bapak meneruskan penjelasan materi di papan tulis. Dan kegiatan kita ini kita ambil kesimpulan dulu bahwasanya tadi disampaikan teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak dan sisi alas atau jumlah kuadrat sisi siku. Ya, tadi kita sudah berikan rumusnya di sini di atas ya, sudah ada rumusnya. Nah, apa yang kita teruskan? Perhatiannya Bapak butuh perhatian di sini. Aku butuh perhatian. Nah, kita buat contoh di sini. Kita ada contoh soal. Ada contoh soal. Ini misalnya nomor 1. Diketahui segitiganya seperti begini. Nah, ini ditulis dalam satuan dan ini 8 satuan. Pertanyaannya sekarang berapakah panjang sisi miring? Ya, nanti sama gambarnya dengan rumus tadi. Sisi alasnya 6, sisi tegaknya 8. Berarti kalau kita buat saja ini C, ini A, ya, ini C, ini B. Berarti A kuadrat. Ini kita jawab ya. Perhatikan, A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan nilai C-nya berapa? 6. Berarti 6 kuadrat ditambah nilai B-nya berapa? 8 kuadrat. Kita jumlahkan A kuadrat. Ini bisa langsung kita jumlahkan atau bagaimana? Bisa langsung kita jumlahkan? Bisa. Tidak boleh seperti ini. Duluan kita kuadrat. Dengan kuadrat itu berapa? Tidak ada kali 6. Kali 6 berapa? 36. Jadi 36. Ditambah 8 kuadrat. 64. Ini A. Baru kita jumlahkan. 36 ditambah 64 berapa? 100. A kuadrat sama dengan 100. Sedangkan yang dia tanya adalah hanya nilai A saja. Nanti ini kita akan A sama dengan akar dari 100. A sama dengan berapa? 10. Nah, ini 10 satuan. Jadi jawabannya di sini adalah 10. Ya. Dari contoh pertama ada
satu soal saja. Ya. Untuk mengetahui apakah benar sudah selesai materinya atau belum. Nih, soalnya pada gambar berikut tentukan nilai X. Nah, Bapak buat gambarnya seperti ini. Oke, ini di sini ada X. Di sini 20, di sini 15. Nilainya berapa? Kalau menurut kami nanti X-nya seperti ini. X pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 Ya. sama dengan 400 dikurang 225. Kurang. Yang ditanya kurang. Ya. Oke, lanjut. Sama dengan hasilnya nanti akan menjadi 625. Ya. Nah, hasilnya nanti akan menjadi kalau diakarkan menjadi 25. Ya. Nilainya sama dengan 20. Terima kasih. Kita ambil kesimpulan bahwa pada teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak ditambah jumlah kuadrat dari sisi alas. Nah, kita lihat itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi sudah ada rumusnya. Jadi sudah Bapak sampaikan itu rumus dan penulisan pada variabel rumusnya itu tergantung pada apa nama dari titik tersebut. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan selanjutnya yang kita pelajari adalah triple Pythagoras. Jadi jangan henti-hentinya kamu belajar di rumah, tetap semangat. Bapak berikan satu tugas di rumah. Oke. Tugasnya ada di buku paket kita, ya. Halaman 61 yang bagian pertama satu, ya. Gambar yang pertama di atas. Jadi dia pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang, siapa yang memimpin kita adalah Singkis. Silakan. Berkati juga guru-guru kami, makan pun dan engkau memberkati mereka di perjalanan hingga mereka sampai di rumah mereka masing-masing. Tuhan, hanya ini dan nama yang tersembunyi ini karena Bapa yang memberkati. Amin. Jadi silakan dikumpul bukunya. Jangan pulang